Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Selasa ya, menanggapi komentar saudara Soimah Senjoy ya, katanya dengan usaha ya, usaha sepi gitu. Apakah saya harus pindah rumah gitu. Ya, karena saya ini ya sudah 4 tahun ya, 4 tahun riasnya itu sepi. Musuhku yang nyantet 2 cewek semua gitu. Ya. Dan dia cewek itu bilang bahwasanya rumah tangga kamu bakalan hancur. Kedua, terus rias kamu hancur juga. Terus jadi janda busuk tuh yang nyatet aku. Nah, sudah ya. Kita ini tidak usah berpikir negatif. Ya. Yang sudah terjadi ya sudah, biarkan terjadi. Anda saat ini jadi janda ya wis disyukuri gitu ya. Supaya tidak muncul dendam, supaya tidak muncul amarah. Ketika Anda muncul dendam, ketika muncul amarah di dalam diri Anda, maka kalau memang di dalam diri Anda itu ada santet, sihir teluh, maka sihir teluh santet itu akan aktif gitu ya. Akan berdampak pada diri Anda. Tapi ketika Anda ini bisa sabar, ketika Anda bisa ikhlas ya, maka sihir santet itu akan lemah di dalam diri Anda. Tidak akan ada efeknya lagi. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Inilah yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita gitu. Jadi teman-teman Weton Selasa, ketika Anda mengalami katakanlah terkena sihir, teluh santet itu biasa saja gitu. Tidak perlu ditakuti gitu ya. Loh, sama ya teman-teman ya, di tempat saya ini ngobek sihir gitu ya, di tempat saya ini loh ya, rumah ini loh ya. Kenapa rumah ini tidak saya tinggali sampai 7 tahun ya, karena ada unsur sihirnya tadi. Saya kontrakkan orangnya ini tidak betah ya, dikontrak orang 2 tahun cuma ditinggali 3 bulan. Coba bayangkan, tidak betah, anaknya sakit-sakitan. Saya baru 6 hari di sini, wes tubuh saya ini sakit semua gitu. Tapi saya tetap berpikir positif, walaupun saya tahu ya itu makhluknya, saya tahu berseliweran, tapi tidak berani mendekat gitu. Tapi ya tetap efek negatifnya itu akan selalu ada, akan berpengaruh terhadap saya. Nah, saya berpikir bagaimana supaya makhluk halus itu tidak berpengaruh kepada saya. Ya, saya jadikan makhluk halus tersebut sebagai alat sparring ya, tahu alat sparring, sebagai lawan tanding, supaya saya ini lebih dekat dengan Tuhan itu. Ya. Nah, maka dengan sendirinya nanti makhluk halus itu akan berkurang. Ini sudah berkurang ya. Nah, kalau dulu saya tidak pernah bisa tidur di tempat ini, tidak pernah bisa tidur. Coba bayangkan, mau tidur itu tidak bisa tidur. Ya, seperti diawasi dari berbagai sisi. Tapi sekarang bisa tidur. Ya, semalam ya ada efek juga lagi ya, panas itu. Panas yang ini sama pernah saya rasakan ketika saya ini berada di Jember, di Rambi Puji, waktu saya ini bekerja di sana gitu ya. Sama gitu ya. Nah, terus ada bisikan di dalam batin saya. Nah, saatnya Anda mengamalkan Yasin Fadilah. Nah, ini Yasin Fadilah ini senjata pamungkas ya, teman-teman Weton Selasa. Nah, ini bagi saudara Soimah ya, yang di mana Brebes itu ya. Coba Anda baca Yasin Fadilah 1 kali saja setiap hari. Ya, Anda baca Yasin Fadilah. Ini di tempat ini belum saya baca ya. Saya hanya baca amalan saya ya, hijab falah sama sholawat dalail khairat.
Tapi sudah ada perubahan ya. Rumah ini tidak menyeramkan seperti dulu lagi, tapi yo makhluk halusnya itu selingkuhan gitu ya teman-teman ya, tahu ya. Nah, di lantai 2 ini, saya di lantai 2 ada tangga ya, ada tangga. Nah, di posisi pojok itu ya ciluk bah gitu loh ya, ciluk bah dengan saya gitu. Ketika saya menghadap sana ya, cuci piring gitu misalkan ya, dia melihat saya, dia pikir saya tidak bisa melihat dia gitu loh. Saya melihat saya, ketika saya noleh dia lari. Nah, hari pertama seperti itu ya, hari pertama saya di sini seperti itu, hari ketiga menjauh, hari keempat sudah tidak ada, tak berani nongol sudah. Nah, jadi kalau kita berpikir terfokus di sana gitu ya, kalau saya terfokus dengan makhluk halus yang ada di tempat ini, akhirnya hidup saya akan muncul ketakutan, akan tersugesti, akan membuat sukma saya lemah. Akhirnya apa? Saya mudah sakit-sakitan. Nah, coba Anda lihat ya, beberapa hari ini kan pucat sekali, terkuras energi saya ini. Ya karena benturan dengan energi yang ada di tempat ini. Saya terakhir ya 6 bulan yang lalu ya, saya berada di Pasuruan ini. Nah, baru saya tengok ini rumah ini sekarang. Ya, saya bersih-bersih. Nah, rencananya mungkin nanti tanggal bulan 4 atau bulan 6 lah. Ya, tahun depan saya sudah pindah di Pasuruan. Semoga tidak ada halangan. Jadi teman-teman weton Selasa, apakah rumahnya harus pindah gitu? Ya, tidak teman-teman ya. Ketika Anda terkena sihir, terkena teluh, terkena santet, Anda mau pindah kemanapun, makhluk halus itu ngikut. Loh ya, katakanlah saya kan dari Pasuruan, ya aslinya Malang, disantet di Pasuruan. Harusnya ketika saya pindah ke Malang sudah 7 tahun, harusnya saya sudah sembuh, tapi ternyata ya tidak sembuh, ya sudah berkurang gitu ya. Artinya apa? Makhluk halus tersebut ketika kita ini terkena sihir teluh santet ini akan ngikut kemana kita berada. Jadi kalau Anda hanya membersihkan ibaratnya rumah Anda, atau pergi ya menghindar rumah Anda, tapi diri Anda tidak Anda bersihkan, ya tetap sama saja. Usaha Anda mau pindah ya tetap sama saja, pasti akan tetap seret. Nah, terus solusinya bagaimana? Nah, teman-teman weton Selasa, ketika Anda mengalami hal ini, solusinya adalah jernihkan pikiran Anda, jernihkan batin Anda dengan menjalankan ibadah dan dengan menjalankan tirakat. Yuk ditirakati gitu. Nah, saat ini saya juga berpikir ya, waktunya saya tirakat lagi gitu. Ya, karena ketika saya kesini ini muncul gejala-gejala yang sama yang saya rasakan seperti yang ada di Jember gitu. Ya, halus, awalnya halus teman-teman, hanya panas gitu ya. Ketika malam hari itu panas sekali. Ya. Saya sempat tanya sama tetangga saya, kalau di sini malam itu panas kan? Enggak Mas Jari. Ini malah dingin loh Mas Jari. Seperti itu lah. Saya kok kepanasan. Ya, saya kok kepanasan. Walaupun makhluknya itu sudah tidak ada, tapi energinya itu kan ada. Energinya masih ada. Ini yang perlu dibersihkan. Dan ketika kita ini terkena sihir teluh santet, nah itu sebenarnya sudah bertahun-tahun ya. Dari Anda menyadari kalau Anda ini terkena santet, itu sebenarnya sudah bertahun-tahun. Santet itu diluncurkan ya. Baru ketika kita mengalami sial apes ya, seperti yang saya alami ini, baru Anda sadar, oh ternyata saya terkena santet, oh ternyata saya terkena sihir. Ya, tapi tetap semangat ya. Jadi saudara sohimah ini tidak perlu Anda ini pindah tata rias ya. Tata rias itu tidak perlu pindah. Yang perlu Anda lakukan adalah rubah cat ya, di tempat Anda supaya lebih fresh lagi.
Ya. Selanjutnya, sering-seringlah berzikir. Ya, sering-seringlah sedekah. Sering-seringlah berzikir. Ya, perlu dipasani. Nah, ini nanti akan bisa merubah energi negatif yang ada di tempat Anda sehingga kembali menjadi positif. Nah, kita pakai logika gitu teman-teman ya. Dukun itu tidak mungkin masani Anda dok gitu ya. Dukun itu nyantet Anda, tidak mungkin dia itu masani terus, tidak mungkin. Ya. Kalau kita mungkin poso terus supaya kita sembuh, itu mungkin. Lah berpikirlah ke sana gitu. Buat energi Anda lebih banyak positifnya daripada energi dukun negatif yang ada di dalam tubuh Anda. Maka sihir telur santet itu akan menyingkir dengan sendirinya. Tidak perlu diusir ya. Kita lakukan seperti itu, menyingkir sendirinya. Ya, baca Yasin Fadilah sekali ya, setiap hari. Ya, kan tidak berat toh baca Yasin Fadilah gitu. Ya, sebelum asar apa sudah asar ya. Biasanya sihir telur santet itu sesudah asar itu dikirim biasanya. Ya, Anda baca itu. Kan sering toh kita itu ngantuk itu pas asar-asar itu. Di saat kita ini lelah bekerja. Ya, silakan itu diamalkan ya. Cari Yasin Fadilah. Di Play Store ada, di install ada. Tapi lebih baik lagi ketika Anda ini beli kitabnya ya. Beli kitabnya paling 10.000 di toko kitab di tempat Anda. Cari Yasin Fadilah yang ada terjemahan. Ya, supaya Anda juga tahu terjemahan. Ya sebenarnya sama ya, Yasin biasa di Al-Quran itu sama, cuma ada tambahan sholawat ya, sholawat Nabi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.